pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik. Apa saja, Artis? Ya, betul sekali pemirsa, serangkaian informasi terkini dan inspiratif telah kami siapkan hanya untuk Anda. Di antaranya, Dinas Kebersihan DKI turunkan 4.000 petugas untuk menindak warga yang membuang sampah ke sungai. Ada pula bermain sambil mendukung konservasi. Ya, dan dalam segmen bincang kita akan membahas tentang upaya menanamkan rasa cinta lingkungan lewat Bumi Panda. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Untuk menjaga kebersihan sungai, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menurunkan 4.000 petugas badan air untuk menindak warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di sungai. Hal ini sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2013 yang memuat hukuman denda 100 hingga 500 ribu rupiah bagi pelaku pembuang sampah sembarangan. Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013, setiap warga yang kedapatan membuang sampah di kali akan dikenakan denda sebesar 100 hingga 500 ribu. Untuk menegakkan kembali aturan tersebut, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menurunkan 4.000 orang PHL badan air untuk menindak warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di kali. Pernah ada warga waktu itu kita suruh ambil, kita pungut. Jadi biar dia punya rasa peduli dengan lingkungan, dengan didenda dan ambil sampah itu yang dia buang ke sungai, kapok, rasa jera. Ketika PHL badan air selesai bertugas pukul 4 sore, Dinas Kebersihan mengandalkan kamera CCTV untuk mengawasi wilayah sungai. Kamera CCTV ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu yang rawan terjadi tindak buang sampah sembarangan. Sehingga apabila ada warga yang kedapatan membuang sampah di kali, petugas akan berkoordinasi dengan RT dan RW setempat untuk menegur warga tersebut. Sebetulnya orang yang buang sampah itu sudah ada titik-titiknya. Ada semacam kecenderungan yang sama, mereka tuh buang di jam yang sama, mereka ada buang di titik yang sama, mereka akan membuang di waktu yang bersamaan. Nah, artinya sebetulnya petugas-petugas sudah bisa mengidentifikasi itu. Yang terpenting adalah tadi peran dari pengurus RT, tokoh masyarakat itu juga harus ikut menjaga kampungnya. Kalau mereka tidak menjaga kampungnya, selalu nanti wilayah itu akan selalu menjadi tempat buangan sampah-sampah. Yeremia Tera, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, dan untuk meningkatkan kualitas kerja pekerja harian lepas atau PHL, Dinas Kebersihan Jakarta menyelenggarakan pelatihan fotografi dan penggunaan aplikasi sosial media kepada 150 petugas lapangan. Ya, dengan pelatihan ini diharapkan para PHL dapat lebih cepat dalam menanggapi aduan warga terkait masalah kebersihan. Sejak tahun 2014, pemerintah DKI Jakarta menerapkan program Smart City yang mengoptimalkan peran aplikasi sosial media dalam penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif. Seiring hal itu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengadakan pelatihan fotografi dan penggunaan aplikasi sosial media kepada 150 PHL atau petugas harian lepas pada Selasa 24 Mei kemarin. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Aji berharap dengan mengikuti pelatihan ini, para petugas harian lapangan lebih cepat dan tanggap dalam menangani aduan-aduan masyarakat terkait masalah kebersihan. Setiap hari, Dinas Kebersihan Jakarta menerima 1.000 aduan masyarakat terkait masalah kebersihan yang masuk melalui aplikasi Clue dan sosial media lainnya. Diharapkan mereka inilah yang harusnya bisa mengakomodir seluruh pengaduan, kritik, saran, hal-hal yang tidak sesuai di lapangan tentunya akan menjadi perhatian kita untuk perbaikan kualitas jajaran kebersihan yang ada di bawah. Saya berterima kasih sekarang sudah mulailah ada perbaikan ya kualitas penanganan kebersihan baik di darat maupun di badan air. Ya, ini terlihat dari apresiasi warga Jakarta terhadap kali sungai yang bersih di Jakarta ini tentu memicu kita untuk lebih meningkatkan kualitas kerja kita ke depan dengan yang sudah kita raih sekarang ini. Selain memberikan pelatihan penggunaan sosial media dan kamera pintar, pihak Dinas Kebersihan juga memberikan himbauan agar para PHL berani menegur warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan, sehingga tercipta Jakarta yang bersih dan nyaman. Yeremia Tera, Alif Ramadan, DAI TV.
Kali bebas sampah di Jakarta kini menjadi viral di berbagai media sosial. Hal ini tidak terlepas dari peran tim Orange atau Badan Air Dinas Kebersihan yang setiap hari turun ke kali untuk membersihkan sampah. Ya pemirsa, seperti cerita dari salah seorang PHL bernama Husein yang setiap hari mengangkut berbagai macam sampah dari Kali Angke. Berikut liputannya. Banyak sampah masih, sampah. Terus saya sama teman-teman kerjasama, saya rapihin, naik, bersih. Kadang-kadang hujan dari daerah Bogor ya, sampah datang lagi. Selama kita jam kerja, kita naikin lagi. Nggak habis-habis. Tadi aja baru naik nih, satu mobil. Ini udah ada lagi. Inilah sepenggal cerita dari Renasin Husein atau yang akrab disapa Jack, salah seorang PHL Badan Air Dinas Kebersihan. Sudah 2 tahun ini, ia datang ke Kali Angke untuk bertugas membersihkan sampah di sana. Sebelum turun ke kali, tiap pagi ia dan 13 rekan lainnya melakukan apel pagi untuk pengarahan dan pembagian tugas. Dengan menggunakan perahu styrofoam dan jaring-jaring yang sudah mulai usang, pria berusia 59 tahun ini menyusuri Kali Angke sepanjang 3 km. Selain menggunakan perahu, di Kali Angke juga terpasang alat pengeruk sampah otomatis. Sebab Kali Angke diyakini sebagai kali terkotor di Jakarta. Setiap hari terkumpul 10 ton sampah. Belum lagi jika kondisi hujan dan air pasang, sampah-sampah di Kali Angke mencapai 2 kali lipat dari biasanya. Umumnya sampah yang ditemukan adalah sampah rumah tangga dan plastik. Tapi tidak jarang, Jack dan kawan-kawan PHL menemukan hal yang tidak lazim di kali seperti jenazah bayi yang kemudian ia bawa ke rumah sakit. Nemuinnya ya kalau sukanya ya suka nemu barang berharga ya, itu dompet, tapi nggak isinya. Ya pernah nemu yang nggak enak ya ada lah. Berjun lah ya, seperti pernah nemu ada bayi juga pernah itu. Yang itu. enak? Yang itu ketemu yang begitu-begitu, kita takut. Bapak takut? Takutnya ada masalah. Tapi setelah itu nggak ada masalah, angkat aja kan ya. Udah kita angkat sama teman-teman. Pernah juga 2 kali itu. Walaupun setiap hari bersentuhan dengan sampah dan air kali, Jack mengaku tidak pernah terkena penyakit kulit. Paling-paling, ia terkena penyakit demam. Dengan adanya fasilitas BPJS dari Dinas Kebersihan, Jack tidak lagi khawatir dengan biaya kesehatan. Malahan, ia senang melakoni profesinya saat ini. Ya sukanya kita kerja nggak terlalu porsi buat tenaga sengaja. Akhirnya kita bisa nyantai, kita ada lokasi. Ya dukanya itu kalau lagi hujan, air gede, ya kan, sampahnya banyak. Ya itu terus kerja terus. Ya sukanya ada juga, kemarin sukanya ada nih, sukanya. Terkadang dari teman-teman mahasiswa apa suka datang, suka ngasih sembako, ngasih makan. Yeremia Tera, Alif Ramadan, Daai TV. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang upaya menanamkan rasa cinta lingkungan lewat Bumi Panda. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dan tentunya pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang tentunya sangat penting, Dika. Kita bicara soal lingkungan. Dika, kamu masih membuang sampah sembarangan nggak sekarang? Tentunya tidak ya, itu sudah diajarkan dari kecil untuk tidak buang sampah sembarangan. Tapi sebenarnya mencintai lingkungan itu bukan sekedar tidak membuang sampah sembarangan. Paling tidak kita banyak hal yang bisa dikontribusikan. Itu paling tidak untuk berbagi informasi atau mengedukasi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Dan saat ini sudah ada rumah edukasi loh di Dago Bandung. Oh ya? Tentunya yang diinisiasi oleh WWF Indonesia. Oh ya, tapi di sana yang menarik nih, ada yang aku tahu tidak hanya ada rumah edukasi, tapi juga ada laboratorium air. Wow, jadi kita juga bisa mengetes kualitas air secara gratis dan cuma-cuma dari hari Selasa sampai hari Minggu. Saya jadi penasaran ini. Penasaran. Sebelum kita bicara lebih lanjut dan bersama narasumber kita yang inspiratif hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Geusan Ulun nomor 3 Bandung, Jawa Barat ini merupakan rumah informasi lingkungan hidup yang dikelola oleh WWF Indonesia bernama Bumi Panda. Bumi Panda menyediakan infografis, perpustakaan,
laboratorium air, serta berbagai kegiatan edukasi terkait ekosistem alam Indonesia, spesies satwa langka, serta gaya hidup ramah lingkungan. Dibangun di atas lahan seluas 300 meter persegi, Bumi Panda terbagi menjadi beberapa ruang edukasi, yang salah satunya menyajikan informasi menarik mengenai spesies satwa langka yang dilindungi melalui infografis. Di ruang spesies ini terdapat gambar serta informasi mengenai spesies yang terancam punah seperti badak Jawa, orangutan, harimau Sumatera, gajah Sumatera, penyu, serta hiu paus. Selain itu, laboratorium air yang baru diresmikan pada bulan Maret lalu juga menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh Bumi Panda. Selain menjadi media edukasi bagi masyarakat umum, Bumi Panda juga menjadi wadah interaksi bagi para pendukung WWF yang berdomisili di Bandung. Bumi Panda merupakan rumah edukasi kedua di dunia yang dimiliki oleh WWF setelah Inggris. Menarik ya. Ada Inspiratif rumah banget edukasi, nih. ada Ya. laboratorium air. Dan kita langsung berbincang ada apa saja di sana Ya. bersama dengan tamu kita Bapak Primayunta ya. Iya. Halo Pak, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Bapak Primayunta ini Bapak selaku Prima. Supporter Engagement Koordinator WWF Indonesia Iya, ya. betul. Ini dari Bandung nih. Mbak, saya dari kebetulan di Jakarta. Oke, kirain jauh-jauh dari Bandung datang ke sini, tapi tetap luar biasa untuk mengedukasi masyarakat tentang lingkungan ya. Nah, ini bicara tentang rumah edukasi Bumi Panda. Sebenarnya apa sih yang diedukasi di sana? Yang diedukasi di sana itu adalah terkait tentang lingkungan. Nah, lingkungan itu banyak ya, lingkungan sekitar kita, terus kemudian lingkungan yang ada di sekitar hutan. Nah, ini artinya kita lari ke ranahnya konservasi. Jadi konservasi hewan dan konservasi hutan. Ini yang paling penting. Ini yang ada di Bumi Panda. Tapi kita juga punya yang baru itu adalah bagaimana kita mengetahui juga tentang air. Jadi air yang ada di sekitar kita, ini layak minum atau tidak, layak digunakan atau tidak. Nah, makanya kita buat itu adalah mini water lab yang ada di Bumi Panda. Oke, jadi ada rumah edukasi tentang konservasi, ada juga laboratorium air. Nanti kita bahas satu-satu, tapi sebelumnya kita ke rumah edukasi dulu ya. Betul. Tadi ada tentang konservasi. Nah, sebenarnya sasarannya apa nih? Siapa yang diedukasi dengan konservasi alam ini? Oke, untuk edukasi konservasi alam ini adalah seluruh masyarakat Indonesia. Memang khususnya adalah anak-anak, mulai dari TK sampai SMA, nah itu kita edukasi. Tapi kita tidak tertutup kemungkinan juga masyarakat umum yang dewasa dan mahasiswa yang sedang kuliah. Baik, Seperti jadi itu. saya lihat itu beroperasi dari hari Selasa sampai hari Minggu. Selasa Jadi sampai Minggu. 6 kali seminggu. Ya. Kira-kira mekanismenya seperti apa Pak? Jadi kita ke situ, kita akan diarahkan seperti di museum mungkin atau seperti apa Pak? Oke, kita hampir mirip ya dengan museum. Jadi kita begitu kita datang, itu kita akan dipandu oleh koordinator atau staf yang ada di sana. Diajak ke ruangan-ruangan, diantaranya ada species room, nanti ada water lab, terus ada experience room. Nah itu sejarah selama berapa lama kita di Indonesia dan apa aja yang kita lakukan di Indonesia. Ya, tadi ada species room, apa saja? Apakah kita benar-benar bisa mengenal banyak sekali spesies satwa di Indonesia yang memang khususnya di Indonesia yang bisa istilahnya dilestarikan? Oke, kalau untuk yang species room ini memang tidak semua binatang yang kita tampilkan di sana. Tapi terus terang yang kita tampilkan itu adalah yang benar-benar spesies yang menjadi payung. Payung untuk perlindungan. Artinya dengan melindungi binatang ini, kita akan melindungi daerah yang lebih luas lagi. Artinya misalnya kita harimau. Harimau ini memiliki daerah jelajah itu sekitar 100 km persegi per individu ya. Per individunya. Dengan melindungi satu ekor harimau, artinya kita bisa melindungi hutan seluas minimal 100 km persegi. Nah ini kita juga artinya bisa melindungi hutan, melindungi sumber daya air, melindungi spesies yang lain, yang kecil-kecil, yang daerah jelajahnya tidak terlalu jauh. Artinya semua akan tercover. Nah dalam spesies room ini, nah ini juga ada 6 spesies kunci yang akan menjadi target kita untuk konservasi. Itu ada orangutan, badak, harimau, gajah, penyu, dan hiu atau paus. Jadi mungkin ketika kita di sana kita akan dipandu seperti di museum nih, betul. Dan siapapun boleh mengikuti seperti itu dan bisa masuk. Dan apa saja informasi yang diberikan Pak Prima?
Oke, informasi yang diberikan itu adalah kalau di special room ini itu adalah terkait kenapa sih binatang ini harus kita lindungi. Artinya adalah ini keterancaman dan ini benar-benar kritis. Jadi yang 6 ini adalah benar-benar kritis. Kalau tidak segera kita selamatkan, ini akan hancur hutan kita, ekosistem lingkungan kita. Ini yang menarik bukan hanya ternyata kalau kita berpikir saat melestarikan satwa, kita berpikir adalah melindungi satwa sebenarnya. Tapi ternyata melindungi alam yang lebih luas dari luas itu. lagi. Nah, jadi dengan satu kita bisa melindungi lebih luas lagi. Oke, dan ini pasti makin menarik perbincangannya. Tadi baru 1 harimau ya, masih ada 5 lagi yang harus dijelaskannya. Tapi setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita masih dalam proses berbincang yang sangat menarik pasti ya, Dika ya. Iya, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita masih mau lihat lagi apa sih edukasi yang dilakukan di rumah, maksud kami di Bumi Panda ya, dalam tayangan berikut ini. Bumi Panda menjadi media edukasi bagi pelajar serta masyarakat umum di Bandung dan sekitarnya. Seperti siswa SMPN 34 Bandung yang belajar tentang ekosistem lingkungan dan melakukan uji kualitas air yang diambil dari beberapa sumber. Rombongan yang dibagi dalam 2 kelompok ini berkesempatan menjadi ahli konservasi air di Laboratorium Air Bumi Panda, di mana mereka melakukan uji pH, kandungan logam, serta kandungan mikroba dari air tanah yang diambil dari kopo, juga uji lab air perasan jeruk dan air dari akuarium. Didampingi salah satu koordinator kegiatan WWF, para pelajar terlihat bersemangat mengamati kandungan mikroba dalam sampel air yang diambil dari akuarium. Selain pelajar, guru pendamping dari SMPN 34 juga memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan edukasi yang diadakan di Bumi Panda. Ketika kesini, saya sendiri pun sebagai guru jadi agak melek gitu. Oh, ternyata banyak nih yang belum saya ketahui gitu. Apalagi mungkin anak-anak. Jadi excited ya. Soalnya di sekolah belum tentu selengkap ini. Seperti itu lab yang baru, lab air yang baru. Mungkin ada beberapa pelajaran yang sudah diajarkan, tapi tidak menyeluruh seperti di sini gitu. Kalau di sini anak jadi kayak ilmuwan ya, ilmuwan kecil-kecilan gitu. Jadi bisa memperagakan, bisa melihat mikroba, ya bisa menguji, terus mengetahui juga kalau air yang mereka minum itu udah pantas nggak ya gitu, udah sehat belum ya gitu. Oke, kita lihat tadi ya, tadi ada species room, juga ada lab air. Nah tadi kalau kita bicara masih menyambung yang tadi Ardes, ada 6 satwa yang sebenarnya memang jadi tonggak dan harus dilestarikan. Tadi kita baru bicara tentang harus segera ya mendesak, dan itu baru harimau. Tapi ada banyak lagi, ada hiu, ada penyu. Nah ini yang menarik dari penyu, faktanya dari 1000 telur yang ditetaskan, dirilis ke alam, hanya 1 yang akan bertahan. Ini kenapa dan bagaimana penyu bisa bertahan kalau kondisinya seperti ini, bahkan dia juga masih diburu? Oke, 1 dari 1000, nah ini sebenarnya resiko ketika dia menetas dan dia kembali ke alam, itu banyak sekali. Jadi ketika dia berjalan menuju lautan, itu ada kepiting yang menunggu dia. Terus kemudian juga ada biawak, ada babi hutan, seperti itu. Kemudian ketika dia sampai di laut, itu juga sudah ditunggu oleh pemangsa besar. Jadi banyak yang sebenarnya banyak sekali memangsa penyu itu. Dan ironisnya, manusia masih jadi pemangsanya itu juga dia, ya. Itu yang kita sesalkan, kenapa manusia juga harus memangsa juga. Nah ini bagaimana selama ini konservasi untuk si penyu sendiri, apa yang bisa dilakukan? Oke, untuk konservasi penyu sendiri itu kita melakukan semacam, kalau di kita ada program, itu ada turtle hope. Jadi memberikan harapan kepada si penyu ini. Nah itu kita membuat semacam adopsi sarang. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian secara edukasi juga kita punya tempat yang namanya TCEC. Itu Turtle Conservation Education Center. Nah itu yang ada di Bali. Nah ini konsep-konsepnya ketika misal penyu ini ada di daerah wisata, misalnya di Kuta. Nah dia itu kan kalau udah bertelur nggak mungkin dia kita tetaskan di situ. Nah itu kita angkat pindah ke dalam TCEC itu, dipindahkan seperti itu. Jadi baru kita menetas,
baru kita rilis ke laut. Dan itu Baik. ada programnya juga. Kita bicara soal fauna ini ya. Tadi ada 6 fauna seperti yang Dika katakan. Kalau flora itu seperti apa? Karena ada tumbuh-tumbuhan Oke. juga yang mungkin dilindungi atau mungkin istilahnya langka lah. Gitu. Nah, kalau jenis tumbuh-tumbuhan itu memang ada beberapa ya yang dilindungi dan memang sangat sedikit jumlahnya. Nah, salah satunya adalah gaharu. Gaharu, terus kemudian cendana, terus ada beberapa jenis seperti gelam. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, tumbuhan ini adalah paling mudah untuk diregenerasi. Hanya saja kita membutuhkan siapa yang akan melakukan regenerasi ini. Nah, salah satunya adalah satwa, binatang. Nah, fungsi ekologi dari binatang seperti orangutan ini adalah sebagai pemencar biji. Kalau tidak ada orangutan, regenerasi tumbuhan juga tidak akan ada. Jadi dalam arti kata kita melestarikan si satwa, satwa juga membantu kita untuk melestarikan alam gitu ya. Iya, betul. Harus selalu berkesinambungan dan ini rantai kehidupan dalam alam. Nah, kalau bicara lagi tentang Bumi Panda, kita balik ke Bumi Panda. Ini kan ada edukasi. Nah, edukasi ini macamnya seperti apa? Kadang-kadang kalau misalnya untuk anak-anak, mungkin anak-anak kecil yang SD itu mungkin menarik karena ini satwa gitu. Tapi untuk yang SMP, masa-masa remaja, mereka mungkin mulai mencari jati diri, tidak peduli dengan lingkungan. Bagaimana caranya untuk mereka menarik? Kita ada strategi juga ya. Bagaimana kita mengedukasi pelajar. Kalau mau tingkat TK, SD, ini mungkin sangat mudah lah. Tapi kalau yang paling susah memang sebenarnya adalah SMP, karena mereka yang benar-benar mencari jati diri. Nah, ini ada strateginya sendiri. Artinya kita bagaimana dia bisa mengerti. Nah, itu kita buat, kita pisahkan dia dalam kelompok-kelompok. Nggak bisa kita satukan. Karena biasanya mereka kalau udah menunjukkan jati diri, itu biasanya dia akan berteriak di dalam kelompoknya. Tapi ketika kita pisahkan, coba lihat, berani nggak dia bersuara? Jadi berdasarkan cara pendekatannya juga ya. Iya, pendekatannya berbeda-beda. Katanya ada games-gamesnya juga ya di sini. Gamesnya ada kita. Seperti apa sih gamesnya? Gamesnya itu nanti kita ada semacam game anak-anak zaman masa lalu kita lah. Bernostalgia ya. Jadi kayak engklek gitu. Apa tuh masa lalu maksudnya? Yang apa? Kita loncat di kotak-kotak yang bentuk seperti pesawat. Oke, kotak-kotak. Bukan, kotak-kotak kamu kayaknya masa kecilnya kurang bahagia, Ardes ya. Mungkin saya paling muda mungkin, bukan ya? Ini udah mulai. Nah, selain itu juga ada game ular tangga. Ular tangga ini tapi dikaitkan dengan lingkungan. Ketika kita bisa menjaga lingkungan, itu kita dapat tangga. Berarti naik lah poin kita kan. Nah, tapi ketika kita melanggar, misalnya kita menebang pohon, membuang sampah sembarangan, nah itu akan turun lagi. Jadi ada permainan-permainan itu, jadi selain kita bermain, ada kebersamaan dan juga mendidik pastinya. Iya, seperti itu. Saya mau tanya, istilahnya kalau itu kan kegiatannya adalah orang datang ke tempatnya, rumah edukasi. Tapi dari tim dari rumah edukasi ini, apakah pernah ke sekolah, atau ke kampus, atau kemana? Oke, kita selain ada kunjungan, kita juga proaktif. Jemput bola gitu? Jemput bola. Jadi kita juga ke sekolah-sekolah. Itu juga ke komunitas ataupun pemerintahan atau di public area. Nah, public area ini bisa di mall dan bisa misalnya di tempat umum seperti di area Car Free Day, seperti itu kita akan datang ke sana. Nah, itu. Kemudian juga secara edukasi sendiri, kita juga ada yang unit mobile-nya. Jadi yang sebenarnya ada Bumi Panda, terus ada juga Panda Mobile. Nah, ini yang unit yang apakah bergerak hanya kita. di area Bandung atau? Enggak, gitu. Kalau yang Panda Mobile itu kita hanya khusus Jawa. Jadi dari ujung Jawa bagian barat sampai ujung bagian timur. Jadi menarik ya, ini bagaimana mereka benar-benar jemput bola untuk bisa mengedukasi masyarakat. Nah, tadi kalau kita bicara ada rumah edukasi, ada laboratorium air. Tapi kita bahas setelah jeda berikut ya Pak ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dan pastinya kita juga akan berbicara mengenai laboratorium air. Betul, laboratorium air ini juga termasuk salah satu fasilitas yang menarik di Bumi Panda. Tapi sebelum kita berbincang, apa sih laboratorium air itu? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Salah satu fasilitas edukasi menarik yang disediakan Bumi Panda adalah laboratorium air yang diresmikan pada tanggal 22 Maret 2016 lalu.
Selain menjadi media edukasi bagi siswa-siswi dari berbagai sekolah di Bandung, laboratorium air pertama yang dikelola oleh WWF Indonesia ini juga menarik minat publik yang ingin mengetahui kualitas air yang mereka konsumsi. Berangkat dari keprihatinan WWF terhadap kondisi sungai di Indonesia, yang lebih dari 70%-nya telah tercemar limbah rumah tangga dan industri, WWF kemudian berinisiatif untuk mendirikan sebuah laboratorium air sebagai sarana pengujian kualitas air. Di laboratorium ini, pengunjung dapat menguji kualitas air sungai di pemukiman sekitar maupun kualitas air yang dikonsumsi sehari-hari secara gratis. Beberapa tes yang dapat dilakukan di laboratorium air Bumi Panda ini seperti menguji tingkat keasaman dan basa air, kandungan logam, serta tes mikroba yang terkandung dalam sampel air. Nah, Dika, kamu pernah menguji air di rumah kamu nggak? di rumah sih enggak. Tapi kalau lihat tadi ya, ini kayak ngiri sih sama perkembangan teknologi. Dulu mungkin saat kita SMP di laboratorium di sekolah, kita harus benar-benar mikroskop, benar-benar perlu usaha untuk bisa melihat mikroba atau kandungan zat yang ada dalam. Sekarang langsung ada serba komputernya, digital ada ya. mesinnya langsung ada. Iya, dan saya kayaknya tertarik untuk membawa sampel air ke sana ya. Jadi ternyata pengunjung yang di sini bisa membawa sampel air dari rumah Dari mereka. rumah Justru harus masing-masing. ya, Iya. dan akan dites di sana untuk melihat kualitas air yang selama ini digunakan Dan itu mereka dikonsumsi. sendiri yang ngecek loh. Bukan dari Bumi Pandanya, artinya anak-anak sendiri yang memeriksa airnya Jadi sendiri. ada rasa ingin tahu, Nah, datang. ini yang memancing anak-anak. Iya. Sebenarnya air yang kita minum ini tercemar apa enggak? Hanya air minum atau boleh air yang lain nih? Air Misalnya yang kita lain boleh, penasaran, air sungai laut. boleh, air laut boleh, air sungai boleh. Tapi kalau lingkungan biasanya rata-rata sungai dan air tanah biasanya. Ini kalau misalkan saya jadi pengunjung gitu ya, saya membawa sampel air dari rumah, terus ternyata memang terdeteksi ada mikroba, terus saya udah stres pastinya. Ini bagaimana pengunjung di sana gitu? Saat mereka tahu ada kandungan-kandungan berbahaya atau memang ada bakteri dalam air yang mereka konsumsi, apa tanggapan mereka? Oke, yang paling pertama itu anak-anak harus mengetahui itu air yang layak diminum itu seperti apa. Paling tidak dia tidak berbau, tidak berwarna. Terus satu lagi apa ya? Saya lupa tuh. Tidak berasa. Tidak berasa. Tidak berasa artinya dia memiliki tingkat keasaman. Nah, itu yang paling harus diutamakan itu ya. Jadi sebenarnya paling mudah dilihat dari warnanya dulu ya. Seperti kasat mata ya. ini di panduan ini, nah ini yang paling sederhana. Ini ada panduannya ternyata. Salah satu brosur mungkin ya. Ini hanya untuk yang secara sederhana bagaimana. Sederhana ya, di sini bahwa tidak berwarna, tidak berasa dan juga tidak berbau. Ini secara kasat mata, secara fisik bisa kita deteksi tanpa harus uji lab. Tapi setelah diuji lab ternyata yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna ini juga ternyata masih mengandung zat-zat berbahaya. Ini yang harus kita lakukan uji selanjutnya. Nah, salah satunya adalah uji elektrolisa. Nah, uji elektrolisa ini untuk melihat kandungan logam. Nah, ketika ada kandungan logam dalam air tersebut, air ini akan berubah warna. Jadi misalnya dia mengandung besi, gitu. Nah itu dia akan berubah warna menjadi merah bata atau orange. Saat dimasukkan elektrolit itu? Iya. Nah terus kemudian kalau ketika dia mengandung tembaga, dia akan berwarna hijau kebiru-biruan. Nah, terus kalau ketika dia mengandung aluminium itu akan berwarna putih keruh seperti jadi itu. penting sekali sebenarnya air itu kan sehari-hari kita konsumsi dan pastinya itu sangat perlu kita cek kalau begitu. Iya, itu juga pasti deg-degan banget ya tiba-tiba wow air rumah saya berubah warna. Dan langsung stres. Itu baru dari ininya aja ya. Analisa secara elektrisis. Baik, itu tadi dengan uji elektrolit ya. Kalau dengan mikroskop yang digital tadi? Nah, itu mikroskop digital ini kemudian kalau kita udah lihat misalnya ini bersih nggak ada apa-apanya. Nah kita lihat nih secara mikroorganisme ada nggak mikroorganisme dalam air tersebut. Terutama khususnya adalah bakteri atau mikroorganisme yang merugikan. Nah ini kita cek di situ. Dan ini juga anak-anak juga loh yang harus melihat. Ya. Dan itu kita punya layar itu sekitar 32 in dan itu bisa dilihat langsung oleh mereka. Sangat jelas dan mudah dimengerti ya, Dis ya. Iya, jadi pastinya ini kan kemajuan teknologi media membuat sebenarnya sarana pembelajaran lebih mudah pastinya. Jadi tidak ada alasan Dika kalau kita malas untuk mengecek kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Jadi kamu kayaknya mau ngecek air kamu ya? Langsung yuk. Nah, tapi kalau misalkan akhirnya ditunggu ya, misalkan sudah bawa sampel, lalu ternyata memang air yang kita bawa itu ada cemaran, atau misalnya ada mikroba yang berbahaya.
diberi saran tidak apa yang harus dilakukan dengan air yang ada di rumah atau air yang dibawa dari sampel? Ya, kita akan beri saran, misalnya kalau air itu misalnya mengandung mikroba, ya tetap yang namanya air, walaupun dia air dari aqua yang botolan itu, nah itu tetap harus dimasak terlebih dahulu. Air mineral juga harus dimasak? Kalau memang dia terkena ini ya? Ada bakterinya itu. Kayaknya makin serem juga ya. Saya semakin menarik ya kayaknya pengen langsung ke situ. Tapi bagaimana cara mekanisme kita ingin mengunjungi? Misalnya saya punya komunitas atau saya punya keluarga besar, 50 orang rombongan mau ke rumah edukasi Bumi Panda. Kamu banyak juga PR-nya ya, 50 orang. Tahu kan, siapa tahu. Oke, kalau untuk kunjungan individu itu bisa langsung. Oh langsung. Terus kalau untuk kunjungan rombongan atau komunitas, perusahaan atau sekolah, itu sebaiknya menghubungi koordinator Bumi Panda di sana, bahwa kita akan melakukan kunjungan pada hari apa, jam berapa. Karena ini juga terkait persiapan kita di sana, kebutuhan sukarelawan yang akan membantu rekan-rekan yang akan ke sana. Oke, tapi sebenarnya kalau datang berkunjung langsung juga secara individu Silakan, bisa ya? Bisa. Oke, tunggu kedatangan kami ya, 50 besar keluarga Ades, dan saya mungkin dengan keluarga kecil saya Kalau saja. kita berdua aja langsung boleh ya? Silakan. Dan ini boleh buat saya Pak ya? Boleh, silakan. Asik, ada oleh-oleh dari Bumi Panda. Terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus, dan salam buat teman-teman di sana ya. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Informasi berikutnya datang dari minimnya pendidikan menengah atas di Kecamatan Sicanggang. Kabupaten Langkat membuat Sunario tergerak untuk membangun SMK gratis di desanya. Ya, dengan mengandalkan tanaman sayuran miliknya, ia mendirikan SMK gratis jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, bagaimana peran Sunario membangun desanya lewat pendidikan? Berikut liputannya. Berdasarkan data Pusat Statistik tahun 2013, Kabupaten Langkat memiliki lebih dari 900.000 jiwa penduduk. Dari jumlah ini, sekitar 1.000 anak bersekolah di tingkat SLTA. Sementara, mayoritas anak usia sekolah hanya mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar. Keprihatinan inilah yang telah menyebabkan sekolah gratis bernama SMK Maju Sicanggang di Desa Teluk, Kecamatan Sicanggang ini berdiri. Sekolah ini didirikan oleh Sunario, warga Desa Teluk, pada tahun 2008. Di atas lahannya sendiri yang memiliki luas lebih kurang 1.200 meter persegi. Sunario merupakan sarjana pendidikan bahasa Inggris dan membuat SMK ini dengan jurusan teknik komputer dan jaringan. Sekolah ini memiliki 12 guru yang mengajar berbagai bidang studi. Dan dalam membangun sekolah ini pun, Sunario tidak sendiri. Ia dibantu oleh sang istri yang juga menjadi pengajar bidang studi bahasa Indonesia di sekolah ini. Setiap kali saya tanya, apa pendidikan orang tua kamu, rata-rata SD. Jadi dengan pendidikan SD itu kapan kita mau bergerak lebih maju lagi. Jadi untuk itu saya berpikir seandainya di desa ini ada pendidikan setaraf SMK atau SLTA, saya rasa anak-anak yang ada di sini akan berubah masa depannya. SMK Maju Sicanggang ini memiliki 5 ruangan yang aktif digunakan untuk proses belajar mengajar. 3 di antaranya adalah ruang kelas, 2 ruangan lagi digunakan sebagai ruang perpustakaan dan laboratorium komputer. Para siswa yang bersekolah di sini pun tidak harus ambil pusing akan biaya sekolah yang harus dikeluarkan. Karena sekolah ini memberikan biaya gratis bagi setiap murid-muridnya. Lokasi sekolah ini terletak bersebelahan dengan rumah Sunario. Ini dipilih agar Sunario lebih mudah memantau kondisi sekolah. Kemampuan Sunario membangun sekolah ini bukan karena ia memiliki ekonomi yang lebih. Namun karena usahanya yang gigih, Sunario mengumpulkan biaya membangun sekolah dari hasil pertaniannya. Ia menanam sayuran yang hasilnya digunakan untuk membangun sekolah sedikit demi sedikit. Dulu saya tanami sawit itu selama 7 bulan. Setiap hari saya ikat dengan harga 2.000 perak. Setiap hari saya ambil, dapatlah 30.000. Asal 2 hari, dapatlah 1 sak semen. 1 sak semen itu saya pasang. Saya pasang sendiri,
Nggak ada Bu, saya bantuan orang lain atau pakai tukang, nggak ada. Saya kerjain sendiri selama 7 bulan untuk membangun sekolah itu. Akhirnya alhamdulillah hampir rampung. Keinginannya yang besar dalam membangun desa lewat sekolah SMK gratis mengantarkannya menjadi guru berprestasi se-Kabupaten Langkat dan kepala sekolah berprestasi kelompok SMK oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara tahun 2015. Dalam proses pembangunan sekolah yang dilakukan Sunario pun melakukannya sendiri dan proses ini dilakukan secara bertahap, tergantung kondisi keuangan yang dimilikinya. Rencananya, ruangan setengah jadi ini akan digunakan sebagai kelas bagi jurusan baru, yaitu agribisnis aneka ternak. Dengan keberadaan sekolah ini dapat menjadi peluang bagi para pemuda di Kecamatan Secanggang untuk mengenyam pendidikan menengah atas. Karena dengan pendidikan, siswa mampu bersaing dalam menggapai cita-cita. Tim DAI TV. Untuk menyebarkan cinta kasih ke seluruh penjuru dunia, Insan Suci bahu-membahu menyebarkan bantuan melalui berbagai kegiatan bakti sosial yang dilakukan hingga ke pelosok negeri. Ya, seperti bakti sosial kesehatan berupa operasi katarak dan juga pterygium yang diadakan di Papua untuk ketiga kalinya pada bulan April 2016 yang lalu. Menyebarkan cinta kasih hingga ke seluruh penjuru dunia merupakan cita-cita dari seluruh insan yang tergabung dalam Yayasan Buddha Seci. Tidak terkecuali bagi Seci Indonesia. Para relawan yang tergabung selalu siap membantu masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang suku, ras, serta agama. Hal ini pula yang dilakukan oleh relawan Buddha Seci Papua. Bekerja sama dengan jajaran kepolisian, Yayasan Buddha Seci mengadakan bakti sosial kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura, Provinsi Papua, dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-70. Operasi katarak dan pterygium diadakan bagi ratusan masyarakat Papua yang menderita gangguan penglihatan pada akhir bulan April lalu. Para pasien melewati proses screening terlebih dahulu sebelum dinyatakan lolos dan dapat mengikuti operasi. Total 278 pasien dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti operasi. 210 merupakan pasien yang mengikuti operasi katarak, dan 68 diantaranya mengikuti operasi pterygium. Bakti sosial ini didukung 30 tenaga medis profesional. Mereka adalah 5 dokter umum, 8 dokter mata, 9 perawat mata, 8 perawat umum, 3 analisis lab, 1 apoteker, dan 2 asisten apoteker. Ya, memang dari 2 bulan kami mempersiapkan dan beberapa tim, ada tim dari Ikatan Anak-anak Toraja, Ikatan tim-tim gereja, dan Ikatan relawan dari Seci sendiri. Ya, kami pelan-pelan dari door to door ke rumah-rumah untuk memanggil mereka untuk bisa operasi, bisa ini mata. Ya, dari Polri juga. Dan saya pertama kali mengkoordinasi ini, luar biasa sekali, antusias dan sangat bahagia, senang sekali bahwa banyak masyarakat yang bisa dibantu kembali, banyak masyarakat di pelosok-pelosok yang masih belum bisa lihat, ya itu mereka bisa kembali, bisa dioperasi dan bisa lihat bumi, langit kembali. Salah satu pasien yang merasakan manfaat dari kegiatan bakti sosial kesehatan ini adalah Martin Lonteng. Pria 74 tahun yang berprofesi sebagai pendeta di gereja GPDI Efata ini merupakan seorang penderita katarak. Sebelum mendapatkan pengobatan dan operasi gratis dari Yayasan Buddha Seci, Martin tidak dapat melihat dengan jelas karena mata kirinya tertutup selaput katarak. Yang kanan ini dia bagus sudah dioperasi. Cuma yang kalau saya tutup mata begini, ini kelihatan, ini tertutup, ini tidak bisa. Kalau ini mendapat lihat cahaya lampu, bayangan saja. Tapi kalau ini jelas. Pertama, saya pergi belanja di Mall Saga. Kebetulan saya dengar ada pengumuman dari bakti sosial, ya dari yayasan dari Jakarta. Dan kebetulan pengumuman itu datang dari tempat penitipan barang di Saga, ya bapak yang tugas di situ dia umumkan, saya terus mendaftar. Nah, gitu. Kesempatan ini manfaatkan saja, kebetulan gratis juga toh. Tim Liputan DAI TV. Ya, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata pusaka? Pastinya identik dengan warisan berupa peninggalan sejarah yang punya nilai historis. Bahkan ada daerah yang juga disebut sebagai kota pusaka.
Ya, seperti halnya Kabupaten Siak yang tengah berupaya mewujudkan identitas tersebut. Berikut liputannya. Pencanangan kota pusaka adalah suatu upaya untuk melestarikan warisan agar aman dan tidak punah dari kerusakan. Melihat peninggalan hasil karya, bahkan interaksi antar budaya sepanjang sejarah keberadaannya yang masih terpelihara, adalah suatu dukungan untuk penyelamatan pusaka seperti halnya di Kabupaten Siak ini. Ya, Kabupaten Siak adalah daerah pinggiran sungai yang terbentuk sejak hadirnya Kerajaan Siak sejak abad ke-18 di tahun 1999. Wilayah ini resmi menjadi kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kini wilayah ini merupakan akumulasi kebudayaan material dan spiritual dari berbagai etnik dan pemerintahan masa lalu dan masa kini. Wilayah Siak memiliki peninggalan bernuansa Islam dan budaya Melayu. Di daerah ini pun memiliki kawasan pemukiman etnis Tionghoa, dan ada juga kelenteng Hokseokyeon. Tidak hanya meninggalkan bangunan historis berupa kelenteng, pusaka lain yang mencirikan masa Kerajaan Siak adalah Istana Matahari Timur atau Istana Aseraya Hasyimah. Dari struktur tata ruang, istana ini pun menjadi inti kota dari Kabupaten Siak. Bermodal inilah pemerintah Kabupaten Siak mengusulkan daerah ini sebagai kota pusaka ke Balai Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI. Ya, kami sebagai masyarakat Siak yang berasal dari Siak itu sangat menjaganya dan sangat memeliharanya. Sebab istana ini pernah tertinggal, arti karena Sultan Siak yang ke-12 itu menyerahkan kerajaan, menyerahkan istana, menyerahkan mahkotanya kepada negara Republik Indonesia. Tahun 46 dia meninggalkan Siak. Sejak itu istana ini tidak ada yang ngurus. Memang ada beberapa orang yang ngurus, tapi kita tahu suasananya kan cukup besar kan, di dalamnya banyak barang-barang itu, tidak gaji pun nggak ada betul-betul secara sukarela, karena dia mengabdi kan kepada Sultan dari lama itu. Jika merujuk pada Piagam Pelestarian Pusaka 2003, gedung Istana Siak ini termasuk kategori pusaka budaya Ragawi, salah satu potensi peninggalan yang mempunyai kesatuan dengan lokasi keberadaannya. Selain itu, berbagai benda koleksi pribadi Sultan pun turut menjadi potensi warisan sejarah yang masih tetap dijaga. Jika beranjak dari istana, peninggalan lainnya yang menjadi pusaka lainnya adalah Masjid Sultan Syarif Qasim II. Peninggalan lain yang penting dan sekaligus menjadi bukti sejarah lahirnya Kerajaan Siak di wilayah ini adalah keberadaan makam para sultan. Masih di sekitar masjid pun terdapat makam dari sultan tersebut. Dan bagi masyarakat Siak, Sultan Syarif Qasim punya peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meski beliau harus merelakan kejayaan tahta dan kerajaan Siak sebagai wujud kesatuan dengan pemerintahan Indonesia masa itu. Pada dasarnya, pelestarian warisan budaya bukan semata-mata proyek revitalisasi bangunan ataupun kawasan. Tentunya masyarakat kini pun punya harapan besar untuk pengajuan Siak sebagai kota pusaka ini. Tim Dai TV. Ya, pemirsa, kini Anda tidak perlu mengunjungi perairan timur Indonesia untuk sekedar melihat keindahan perairan Wakatobi, Alor, Banda, serta Laut Jawa, karena keindahan tersebut telah dituangkan dalam sebuah aplikasi permainan bernama Fishing Town. Ya, selain menyuguhkan keindahan laut Indonesia, permainan interaktif yang diinisiasi oleh WWF Indonesia ini juga dapat memberikan kesempatan bagi para penggunanya untuk mengenal lebih dari 100 jenis ikan asli Indonesia dan juga bisa memberikan edukasi mengenai cara memancing yang ramah lingkungan. Berikut liputannya. Lukas dan sang ayah akan menemani Anda menjelajahi perairan Indonesia bagian timur, sambil memancing ratusan jenis ikan dan menyelesaikan misi-misi konservasi laut Indonesia. Keseruan ini dapat Anda nikmati dalam sebuah aplikasi permainan berbasis Android bernama Fishing Town. Ya, aplikasi permainan yang satu ini menyuguhkan keindahan bawah laut Indonesia bagian timur, serta memberi kesempatan bagi para pengguna untuk mengenal ratusan jenis ikan yang berasal dari perairan tersebut. Fishing Town merupakan salah satu bentuk pesan konservasi laut yang ingin dibagikan oleh WWF Indonesia kepada masyarakat luas untuk menekan praktek eksploitasi sumber daya laut yang semakin marak. Bersama salah satu perusahaan pengembang aplikasi permainan yang memiliki kepedulian yang sama, Touchstand, WWF meluncurkan aplikasi ini tepat pada peringatan Hari Ikan Nasional dan Hari Perikanan Dunia pada bulan November 2015 lalu. Karena kita sangat concern dengan isu-isu sosial, isu-isu konservasi juga. Kita sendiri mempunyai suatu
concern terhadap lingkungan, kita ngelihat WWF pernah membuat suatu campaign dengan Line ya, messaging app Line, di mana mereka membuat stiker, membuat campaign bersama. Dari situ kita ngelihat, oh boleh juga kalau kita kontak mereka, dan ternyata mereka tertarik. Dan di dalam game ini, menariknya semua ikan-ikan yang ada di dalam game ini adalah ikan yang benar-benar ada di Indonesia. Misalnya contohnya ikan kakap, ikan sarden Bali, dan lain-lain. Itu semua ikan-ikan di dalam game ini adalah ikan yang ada di kelautan kita. WWF Indonesia berharap melalui aplikasi permainan ini, masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih hasil laut untuk dikonsumsi, yakni hasil laut yang diambil dengan cara yang ramah lingkungan. Pesan yang kami sangat ingin sampaikan kepada pengguna adalah untuk memastikan bahwa pengguna itu sekarang tahu alat tangkap apa sih yang sebenarnya baik. Walaupun mereka secara tidak langsung itu tidak pernah melakukan penangkapan ikan, tapi mereka adalah hilir dari sebuah proses penangkapan ikan. Jadi ketika mereka tahu bahwa ikan tersebut ditangkap dengan cara yang baik, dengan pancing ulur ataupun alat-alat yang lain, dan mereka tahu bahwa ikan yang ditangkap dengan alat yang merusak itu tidak akan dibeli. Kita harapkan seperti itu. Selain itu, para pengguna juga bisa berkontribusi menyelamatkan kekayaan laut melalui pembelian item kelengkapan permainan berbentuk virtual pearl atau gold. Dari setiap transaksi pembelian yang dilakukan oleh pemain, sebanyak $1 disumbangkan ke WWF untuk mendukung upaya konservasi laut Indonesia. Perawati, Denny Kristiawan, DAI TV. Ya pemirsa, berikut perakiraan cuaca dari beberapa kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, dan jangan lupa juga follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindodai_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Ades Gunawan mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.